Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Ayil ummahat, para bunda Kutab Al-Fatih Yogyakarta yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dan Allah jaga kesehatannya. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah. Tentu semua ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di majelis mulia, majelis zikir, majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita tentang ilmu-ilmunya. Amin. Salawat ma'as salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau dan kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ya ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas ayat yang pertama dari surah An-Nur. InsyaAllah kali ini kita akan membahas ayat yang kedua dari surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum, artinya adalah az-zaniyatu waz-zani, para pezina wanita dan pezina laki-laki, fajlidu, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka, kulla wahidin minhuma, atas setiap mereka, mi'ata jaldah, dengan 100 kali cambukan. Ya, hukum jilid atau hukum cambuk. Wala ta'khudkum bihima ra'fah, maka janganlah kalian mengambil ra'fah, belas kasihan kalian, ya, fi dinillah, untuk tidak menegakkan agama Allah. Maksudnya jangan sampai belas kasih kalian, rasa kasihan kalian, kemudian enggan untuk menegakkan hukum atau syariat Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wal yashhad adzabahuma, maka dan persaksikanlah adzabahuma, hukuman mereka, pezina laki-laki dan pezina perempuan tadi, ta'ifatun minal mu'minin,
orang-orang mukmin. Dan hendaklah, maksudnya orang-orang sekelompok orang-orang mukmin itu menyaksikan saat mereka dihukum, gitu loh ya. Silakan sambil buka mushaf ya, atau buka tafsir, tidak masalah. Jadi, supaya kita nanti bisa saling mengikuti begitu. Baik, dari ayat yang kedua ini banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama tentu ini adalah hukuman yang sangat berat bagi pelaku zina. Zina itu adalah suatu kemungkaran ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fahisyah ya. Zina itu disebut sebagai fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah itu adalah perbuatan keji ya. Perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu fahisyah. Sebagaimana yang Allah firmankan waktu menyebut kelakuan kaum Lut ya. Mereka disebut dengan fahisyah, melakukan fahisyah. Atau juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 32, Allah menyebut zina itu dengan fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jauhilah atau jangan dekati zina. Sungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan keji. Ya. Dan ada banyak hadis ya, kalau kita buka kitab-kitab hadis itu banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang bahwa zina adalah perbuatan yang sangat mungkar, perbuatan yang bahkan bisa mendatangkan azab yang tidak pernah diberikan kepada kaum yang lain. Nah, itu disebabkan zina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhhar al-fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun qad madat fi aslafihim alladzina madaw. Coba perhatikan ini hukuman berat bagi pelaku zina. Rasul mengatakan tidaklah nampak suatu fahisyah. Nabi di sini nyebutnya fahisyah. Para ulama mengatakan fahisyah ini tidak lain dan tidak bukan adalah perzinahan. Tidaklah nampak suatu perzinahan fi qaumi qatun, dalam sebuah kaum hatta yu'linu biha, bahkan mereka melakukan secara terang-terangan. Dan tadi disampaikan oleh MC kita bahwa sekarang zina kayaknya sudah suatu yang bukan tabu lagi Bu ya. Anak-anak muda-mudi itu kan sudah biasa itu melakukan tanpa ada malu gitu ya, tanpa ada malu melakukan hubungan zina. Rasul mengatakan tidaklah nampak fahisyah dalam sebuah kaum, bahkan mereka melakukannya dengan terang-terangan, illa fasya fihim at-ta'un, kecuali akan menyebar di kaum tersebut ta'un ya. Ta'un itu semacam, kalau kita buka mu'jam atau kamus, ta'un itu sebuah virus ya, virus yang menyebar atau dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan fahisyah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ta'un itu hanya akan Allah kirimkan bagi kaum yang secara terang-terangan mereka menampakkan perzinahan, atau bahkan mereka tidak mau mencegah, tidak melakukan nahi mungkar,
tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap perbuatan zina. Itu menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian berikutnya, wal auja allati lam takun qad madat fi aslafihim alladzina madaw. Dan juga Allah akan kirimkan kepada mereka sebuah penyakit yang tidak pernah menimpa kaum sebelumnya. Gitu, Masya Allah. Jadi akibat atau saking buruknya, saking besarnya perbuatan zina, sehingga Allah harus kirimkan hal seperti itu. Ada dua hal, satu taun, yang kedua apa? Penyakit yang tidak pernah menimpa kaum sebelumnya. Kira-kira apa ya penyakit yang tidak pernah menimpa? Kayaknya di zaman kita ya kan banyak, mulai banyak Bu ya. Nggak tahu dulu ada stroke tidak gitu kan? Nggak tahu dulu ada coronavirus nggak gitu ya? Wallahu a'lam. Tapi apakah corona ini taun? Taun di zaman Umar bin Khattab lebih dahsyat. Ya, taun itu orang yang terkena pagi bisa sore meninggal ya. Kalau corona kan belum, tidak sampai begitu ya. Ya. Tapi wallahu a'lam. Begitulah disebut di dalam sejarah itu taun seperti itu. Itu di antara hadisnya. Ada lagi yang menyebutkan, atau hadis yang menyebutkan bahwa zina itu perbuatan yang keji sampai-sampai dia termasuk alamat hari kiamat. Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutul jahlu wa yushrabul kham wa yadharu az-zina. Di antara tanda-tanda akhir zaman, maaf, di antara tanda-tanda kiamat gitu ya, bukan akhir zaman, adalah diangkatnya ilmu, kemudian menetapnya kebodohan setelah ilmu diangkat. Jadi yang pertama gitu Bu ya, kiamat itu akan terjadi kalau sudah ilmu itu mulai diangkat oleh Allah. Dengan apa? Para ulama mengatakan dimatikan para ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ilmu diambil, wa yasbutul jahal, kebodohan merajalela, menetap di bumi. Wa yushrabul khamr, karena kebodohan merajalela, khamr mulai terang-terangan diminum, tidak lagi malu. Wa yadhar az-zina, dan juga perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau sudah ada zina, itu berarti alamat zina dilakukan secara terang-terangan, alamat kiamat Bu. Sudah netepi syarat rukunnya kiamat lah bahasanya gitu ya. Jadi kalau sudah ada zina, khamr biasa diminum ya. Kalau dulu nyebutnya khamr ya, sekarang disebut dengan nama-nama yang indah ya. Anggur, itu kan indah Bu ya. Anggur itu kan buah yang indah. Apalagi nanti disebutnya ya, apa Bu? Topi miring gitu ya. Topinya nggak lurus ya. Masya Allah, disebut dengan nama-nama gitu. Riba disebut dengan apa? Bunga, kan indah. Oh jadi nggak ngeri lagi kan? Oh bunga kok gitu ya. Khamr disebut begitu. Dulu nyebutnya khamr, sekarang disebutnya ya anggur merah, anggur apa lagi. Baik. Itu diantara hadis. Kemudian bahkan zina ini nanti ini menjadi tanda hari kiamat kalau orang yang terbaik di zaman itu melihat perzinahan hanya mengatakan jangan dilakukan di sini, dilakukan saja di belakang tembok. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummah hatta yakumur rajul ilal mar'ati fayaftarishuha fit tariq fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yakul law waraitaha wara'a hadzal haid. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini tidak akan hancur. Ini sebenarnya kabar baik juga bagi kita Bu. Umat itu tidak akan hancur ya kan? Berarti umat ini akan selalu ada. Sampai laki-laki nanti ada yang mendatangi perempuan
menzinai perempuan di pinggir jalan, kemudian orang terbaik di zaman itu, orang terbaik, beliau mengatakan wa khiyaruhum fi yauma idzin, orang terbaik di zaman itu, kata Nabi, melihat hal itu dia hanya mengatakan la waraitaha wa ra'a hadzal haid, jangan di sini, coba kamu lakukan di belakang tembok aja nggak kelihatan orang, gitu. Dia tidak bisa mencegah, orang terbaik di zaman itu. Maka itu nanti umat ini akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hari kiamat akan datang. Nah, itu diantara hadis-hadis yang menunjukkan betapa beratnya perbuatan zina. Maka pelajaran yang pertama tadi adalah zina adalah dosa yang sangat keji, dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan zina, dia berarti melakukan dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari keimanan. Berbeda dengan orang khawarij, orang khawarij. Kalau kemarin kita sebutkan orang siapa, Bu? Kelompok siapa? Murji'ah, betul ya? Masih ingat? Lupa ya? Tenan lupa? Musibah. Musibah kalau lupa loh ya. Dibuka lagi Bu catatannya ya. Kemarin kita nyebutkan Murji'ah. Murji'ah itu siapa? Kelompok yang mengatakan bahwa iman itu cukup dilakukan, dibenarkan di hati dan diucapkan dengan lisan tanpa adanya amal. Kalau orang khawarij, orang yang melakukan dosa besar ya. Kalau Murji'ah kebalikan, berarti kan tidak pengaruh lah orang melakukan apapun itu ya terhadap keimanan. Tapi kalau orang khawarij, justru orang yang melakukan dosa besar, dia telah murtad. Nah, artinya berhak untuk dikeluarkan dari keislaman, gitu ya. Artinya boleh dia itu diperangi, boleh dia itu dilakukan sebagaimana perlakuan kepada orang-orang kafir, tapi di wilayah peperangan dan juga di wilayah ada hukum Islam. Di Indonesia kita berhukum dengan Pancasila. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan masalah hukum ini lagi ya. Tapi yang kenapa zina ini merupakan dosa besar jemaah sekalian dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena syariat Islam itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 hal. Betul ya? Atau disebut dengan dzaruriyat al-khams. 5 hal yang menjadi tujuan adanya syariat Islam ini, Bu. Dan ini harus difahami karena ini nanti akan berkaitan dengan berbagai macam misal hukuman dan sebagainya. Ini akan berpengaruh. Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 ya. Yang pertama adalah hifdzuddin. Syariat ini Allah turunkan untuk menjaga agama. Jadi kalau ada agama ini kemudian dirusak, maka tidak boleh. Karena agama ini harus dijaga. Kemudian syariat diturunkan oleh Allah itu adalah hifdzul akal, untuk menjaga akal. Kalau ada perbuatan kemudian menghilangkan akal, maka tidak sesuai dengan syariat. Nah gitu ya. Maka saya mengatakan 5 hal ini nanti akan berkaitan dengan banyak. Kemudian yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Maka boleh orang itu membela diri, bahkan membunuh orang lain gara-gara hartanya dirampas, itu boleh. Karena apa? Syariat Islam itu memang diturunkan oleh Allah untuk menjaga harta. Orang kalau sudah punya harta, maka dia miliknya dia, tidak boleh diambil orang sembarangan. Maka ada larangan Allah, jangan memakan harta dengan cara yang batil. Nah gitu. Wala ta'kulu amwalakum bainan nasi bil batil, ya. Jangan kalian makan harta di antara manusia dengan cara yang batil. Jadi kalau orang itu memahami syariat Islam, harta tidak boleh sembarangan, ya. Harta sangat dijaga dalam agama ini. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl,
menjaga kehormatan, menjaga keluarga, maka zina dilarang karena itu akan merusak apa Bu? Nasl, merusak nasab, merusak kehormatan dan anak keturunan. Orang berzina kemudian anaknya nggak jelas ya anak siapa. Terus kemudian ketika diketahui dia anak si fulan, bapaknya ini nggak boleh kan menjadi wali nikahnya kalau anaknya ini ada hasil perzinahan. Apalagi kalau misal wanita kemudian berzina dengan banyak lelaki, terus bapaknya siapa? Itu merusak keturunan, nggak jelas. Maka zina akhirnya dilarang karena menyelisihi lima tujuan daripada syariat. Yang kelima, syariat Islam itu diturunkan oleh Allah untuk apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maka hal-hal yang kemudian mengarah hilangnya jiwa tidak diperbolehkan. Nah, gitu ya. Matinya seorang muslim satu itu sangat berat sekali dalam Islam. Maka tidak mudah dalam Islam itu mengatakan mudahnya menumpahkan darah. Nah, kalau orang yang belajar Islam sungguhnya, maka nyawa satu orang itu sangat berharga. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian tidak belajar agama ini secara utuh, maka mungkin mudah bagi dia untuk menganggap nyawa muslim itu ya seperti nyawa binatang, kan gitu ya. Maka tidak boleh. Seperti siapa? Ya orang-orang Khawarij, orang yang mudah menghalalkan darah saudaranya. Nah, itu tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam. Karena syariat itu untuk menjaga jiwa. Az-zaniyatu waz-zani. Kembali ke ayat. Ayat ini dimulai dengan kata az-zaniyatu. Kalau ibu-ibu belajar bahasa Arab, isim yang diakhiri dengan ta marbutah itu menunjukkan kepada jenis perempuan, ya, jenis perempuan. Tapi kalau Allah berfirman terkait dengan pencuri, Allah memulai dengan as-sariqu was-sariqatu, ya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Tapi kalau di ayat ini az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa dibedakan oleh Allah di sini? Di sini menarik dikatakan oleh ulama tafsir bahwa kenapa didahulukan kata zina, menunjukkan bahwa kebanyakan perbuatan zina itu disebabkan perempuan. Ngapunten ya, disebabkan perempuan. Jadi perempuan itu menjadi faktor penyebab utama. Kalau menurut para ulama tafsir gitu ya. Tapi kemudian itu nggak menjadi mutlak, Bu. Ini kan menurut pendapat ulama tafsir. Tapi karena adanya tadi loh perbedaan perlakuan terhadap pencuri, ya. Kenapa pencuri yang dimulai adalah as-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan? Karena kalau pencuri itu yang biasa melakukan adalah laki-laki, karena dia memiliki kekuatan. Tapi kalau zina perempuan, karena memang begitulah ayatnya mengatakan. Diperkuat dengan tafsir, diperkuat dengan dalil hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan begini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah bagi kaum laki-laki, ya, yang lebih besar dari fitnahnya perempuan. Gitu, Bu, ya. Maka ini menguatkan az-zaniyatu waz-zani. Fitnah yang dimaksud di sini adalah apa, Bu? Ujian, ya. Bukan fitnah yang kita kenal
di zaman kita ini. Kita menyebut fitnah itu apa? Apa, Bu? Iya kan, menuduh dengan hal yang tidak benar kan, itu namanya fitnah. Tapi yang dimaksud dengan hadis tadi, di hadis tadi itu adalah fitnah itu ujian. Tidaklah kami meninggalkan ujian yang paling berat terhadap laki-laki, kata Nabi, melebihi ujiannya seorang laki-laki dengan wanita. Atau intinya wanita itu merupakan ujian terberat bagi kaum laki-laki. Karena berapa banyak laki-laki yang kemudian dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik karena dorongan wanita gitu ya. Berapa banyak suami juga yang terjerumus ke dalam hal yang tidak baik karena dorongan istrinya, gitu kan. Jadi maksudnya begitu. Jadi berarti, Bu, laki-laki juga bisa menjadi baik dengan dorongan wanita gitu loh ya. Maka kalau ada hal-hal yang baik di kitab ini, Bu, ya kan, maka jenengan ini perlu mendorong suaminya gitu ya. Karena bisikan wanita itu dahsyat ya. Tayyib. Iya, jangan dibisiki yang baik-baik gitu loh ya, yang bagus-bagus. Jangan dibisiki yang buruk-buruk. Kena biasanya itu suami ya. Itu kalau dari kalimat az-zani, az-zaniyatu waz-zani. Kemudian dari ayat ini di tafsir mengatakan dalil ala annahu la budda min thubuti zina fi haqqi man yuqamu alaihi al-had. Orang yang melakukan zina, kan tadi disampaikan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka jilidlah mereka, deralah mereka, cambuklah mereka 100 kali. Di sini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan zina maka harus diberlakukan baginya had. Nah, ini bedanya, Bu, had ya. Jangan akan tahu had itu adalah hukuman. Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya kan, hukuman itu ada 3. Apa saja, Bu? Qisas, had, dan ta'zir ya, ta'zir. Kalau qisas itu hukuman balas. Orang yang memotong telinga kemudian dia mengadukan ke hakim, maka hakim bisa memutuskan potong telinganya gantian. Nah, begitu ya. Orang yang membunuh kemudian bisa dibunuh. Itu namanya hukum qisas. Tapi kalau had terkait dengan hukuman selain qisas, bukan balas-membalas, seperti ini zina. Orang yang melakukan zina maka dia harus dicambuk 100 kali. Maka dari sini orang yang melakukan zina berhak mendapatkan had. Bahkan makan wajib dia menerima had. Kapan dia menerima had? Nah, ada perinciannya. Kalau di ayat ini tidak disebutkan perinciannya. Perinciannya adalah di dalam surah An-Nur nanti ya, berikutnya di ayat berikutnya insyaallah. Tapi kami sebutkan sekalian ya. Had zina itu boleh dilakukan dengan syarat ya, satu ya, atau dengan syarat gitu ya, maaf, dengan syarat dia harus disaksikan oleh 4 orang saksi. 4 orang saksi ini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Disaksikan 4 orang saksi, mereka keempat-empatnya ini melihat dengan mata kepala sendiri, tidak boleh dengan mata kepala orang lain ya. Iya, minjem dong nggak boleh ya, harus dengan sendiri. Menyaksikan 4, lebih dari 4 boleh ya kan, kurang dari 4, 3,5 nggak boleh, Bu, nggak boleh ya, harus 4 orang. 3,5 gimana ya, mungkin anak kecil yang belum balik nggak boleh ya. Kemudian 4 orang saksi ini dia harus adil ya, bisa dipercaya maksudnya. Kemudian mukallaf, dia sudah balik, berakal ya.
Dan ahrar, dia laki-laki yang merdeka. Alhamdulillah di zaman ini tidak ada lagi budak, ya. Itu syaratnya 4 orang laki-laki. Perempuan boleh nggak? Tidak boleh, ya. 4 orang laki-laki menyaksikan dengan mata mereka sendiri, kemudian bisa dipercaya, berakal dan merdeka. Akal dan merdeka. Faham? Nah, ini kalau ada begitu baru boleh belum boleh, ya, belum boleh. Kenapa? Karena yang harus melakukan itu, syarat berikutnya adalah negara tersebut atau hal tersebut harus dilakukan oleh amir, ya, pemimpin mukmin atau muslim. Di Indonesia ini kan tidak berhukum dengan Islam, maka tidak boleh kemudian masyarakat melakukan, nggak boleh, Bu. Harus ada amir, seperti di Aceh. Aceh kan punya hak otonomi sendiri kan, Bu, ya. Nah, mereka melakukan syariat, menetapkan syariat Islam, maka orang yang melakukan begitu berdasarkan peraturan di Aceh, maka ditegakkan hukum had boleh. Atau misal di Jogja, Sri Sultan, ya, melakukan hal itu boleh karena sudah ada amirnya. Tapi kalau masyarakat misal di Kutap ini, ya, nggak boleh, gitu, ya, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau nggak ada 4 syarat tadi memenuhi syarat-syaratnya, boleh nggak? Boleh, dengan syarat lagi berikutnya, si pelaku dia mengakui kesalahannya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, gitu, ya. Jadi yang pertama tadi harus ada 4 syarat. Kalau 4 syarat nggak ada, si pelaku harus apa, Bu? Mengakui tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hadisnya mana dalilnya? Yaitu di zaman dahulu ada laki-laki, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang badui, ya, badui tapi bukan budak, seorang penduduk pedesaan lah, katakanlah begitu. Badui itu orang-orang yang agak kurang berpendidikan, disebut dengan badui. Ada orang badui datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Tahhirni ya Rasulullah, qad zanaitu." Ya Nabi, sucikanlah diriku, saya telah berzina, ya. Maka kemudian Rasul menolaknya, Rasul menyingkir. Kemudian dia datang lagi, ya, di riwayat yang lain di hari berikutnya, ya, enggak di hari itu. Nabi langsung menyingkir, ya. Maka kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, qad zanaitu," yang kedua kali. Terus Nabi menolaknya lagi. Datang ketiga kali, "Ya Rasulullah, tahhirni qad zanaitu." Ya Rasul, sucikanlah saya telah berzina. Nabi menyingkir. Yang keempat kali dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qad zanaitu," saya telah berzina. Maka Rasul memanggil para sahabat, periksa ini orang gila atau orang waras. Kemudian para sahabat memeriksanya, dia waras ya Rasulullah. Periksa lagi, apakah dia mabuk? Diciumlah bau mulutnya, dia tidak mabuk ya Rasulullah. Dia orang yang sehat, tidak mabuk. Maka kemudian ya sudah, rajamlah dia. Nah, gitu. Berarti tidak perlu saksi. Kalau dia mengakui kesalahan zina itu, maka dia diperbolehkan untuk dihad, yaitu dirajam, karena orang itu telah menikah. Dari dalil ini para ulama merinci lagi, Bu. Apakah pengakuan itu cukup 1 kali ataukah 4 kali? Nah, ini saya ajak Ibu untuk belajar fikih, ya. Nggak apa-apa, Bu, ya, agak dalam-dalam sedikit nggak apa, ya. Maka jangan ngantuk loh, Bu, ya. Jadi kalau mau berangkat sini sarapannya sedikit saja. Jangan nggak sarapan, ya, atau sarapannya banyak, nanti tidak ngantuk. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus 4 kali pengakuan sesuai hadis tadi. Ada yang mengatakan cukup 1 kali pengakuan, ya. Cukup 1 kali
kali pengakuan. Sebagaimana hadis, ini hadis yang satu lagi ya Bu ya. Di zaman dahulu ada juga laki-laki yang berzina. Di sini disebutkan ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil masjid. Nabi saat di masjid, laki-laki datang kepada beliau, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." Maaf, ini yang tadi ya. Ini yang hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah, "Anna a'rabiyyin," ada lelaki Badui juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inna bani kana asifan ajiran ala hadza." Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini pernah menjadi seorang pelayan perempuan, pelayan bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Anakku ini kemudian berzina dengan majikannya atau istri majikannya ya. Maksudnya apa? Majikannya tadi perempuan. Kemudian saya tebus anakku ini dengan mi'atu syah, 100 kambing, wa walidah, dan 1 budak. Kenapa? Karena anakku ditangkap oleh suaminya, gitu kan? Saya tebus. Kemudian saya datang kepada ahli ilmu, fa akhbaruni anna ala bni jalda mi'ah. Saya datang kepada ahli ilmu, saya tanya, ternyata bukan itu hukumannya. Hukumannya adalah jalda mi'ah, 100 cambukan. Wa ala mar'ah, dan terhadap si wanita majikannya tadi dirajam. Maka kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la aqdhiyanna bainakuma bi kitabillah, saya akan berikan hukuman sesuai yang ada di kitab Allah. Nabi menyampaikan kepada laki-laki Badui tadi, berarti bapaknya si pezina ya. Kemudian Nabi mengatakan, al-walidah wal ghanam raddun alaik, ambil kembali kambing 100 tadi, 100 kambing dan budak, dan bagi anakmu harus dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan ke tempat yang jauh selama 1 tahun. Dan Unais dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Unais datang kepada wanita tadi, si majikannya ya. Tanya majikan tersebut, kalau dia mengaku maka rajamlah. Maka kemudian Unais datang dan Unais bertanya, wahai fulanah, apakah benar kamu telah berzina dengan pelayanmu, gitu ya? Bukan budak ya, tapi pelayan. Maka wanita tadi mengatakan iya. Maka kemudian wanita tadi dibawa kepada Rasul dan dirajam. Nah, dari hadis ini tidak disebutkan 4 kali pengakuan, betul nggak Bu? Dia hanya ditanya kemudian mengaku. Maka di sini khilaf di antara para ahli ilmu itu. Ya. Apakah harus butuh 4 kali pengakuan atau cukup 1 kali pengakuan? Jumhur mengatakan cukup 1 kali pengakuan. Ya. Maka kita mengikuti jumhur saja Bu. Yang lebih enak. Kenapa mereka berdalih seperti itu? Karena yang dimaksud dari 2 hadis tadi itu bukan jumlah pengakuan, tapi tetapnya pengakuan. Ya. Kalau wanita itu sudah mengatakan, atau yang berzina mengatakan saya melakukan, sudah berarti dia memang benar-benar melakukan. Hadis yang pertama, Rasul hanya, Nabi itu begini Bu, luar biasanya mulianya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan buruk, Nabi itu mencoba untuk jangan diakui gitu loh. Sudah bertobat saja kepada Allah gitu ya. Maka para ulama mengatakan begitu, kalau orang itu melakukan perbuatan keji atau perbuatan mungkar dosa, itu tidak perlu di-share. Ya, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maunya Nabi itu seperti itu. Kok ya datang terus dia sampai 4 kali gitu ya. Bahkan yang keempat kali barangkali orang ini tuh apa? Gila gitu loh. Barangkali ini orang mabuk.
tapi ternyata nggak mabuk, mbak gila, ya sudah, karena dia mengaku dan didengar orang, ya sudah, dia harus dirajam begitu. Nah gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup kita bertaubat dan sembunyikan dosa kita, ya, karena ada larangan menjadi orang yang mujahir, bukan muhajir ya, mujahir. Mujahir itu apa? Orang yang suka menampakkan atau dia bangga menceritakan dosanya. Jangan. Kalau kita melarang melakukan dosa, sudah simpen itu ya. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jangan diberitahu kepada orang lain. Tinggal kita bertobat kepada Allah. Nah, gitu ya. Maka jumhur mengatakan cukup satu pernyataan atau cukup satu pengakuan kalau memang dia waras, berarti dia berhak dirajam. Tapi syarat yang kedua tadi loh ya, yang harus ada hakim, ada wulat amr, ada pemimpin kaum mukminin, itu menjadi syarat diberlakukannya apa Bu? Had, ya, had zina. Tapi itu pelajaran yang pertama ya, dosa besar dari zina. Terus kemudian berikutnya perincian hukum zina, ini juga dirinci ya, tidak semuanya sama. Ada 4 jenis. Saya sebutkan di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah jika orang yang berzina itu sudah menikah, maka dia harus dirajam. Ya. Orang yang sudah menikah dia dirajam. Kalau dia merdeka, menikah merdeka. Yang kedua, kalau dia sudah menikah tapi budak, bukan merdeka, budak, maka dia tidak dirajam. Dia cukup dicambuk 50 kali. Kemudian kalau yang berzina itu budak, tadi kan budak menikah, ya kan? Sekarang budak belum menikah. Barangkali kan kita kan tetap pelajari ilmu fikih itu, meskipun budak tidak ada di zaman saat ini ya. Kalau budak belum menikah, maka tidak ada hukuman kecuali hukumannya dikembalikan kepada hakim. Bukan had lagi tapi takzir. Apa Bu? Takzir. Nah, ini antum jenengan semuanya bisa membedakan ya. Kalau had sudah ada ketetapan, tapi kalau takzir maka yang menetapkan siapa? Hakim. Berdasarkan ijtihad hakim. Tapi kalau tadi dikembalikan ke hakim, tapi hakim langsung memutuskan ya. Maksudnya dia ini orang dicambuk, dia orang ini di had. Tapi kalau yang budak belum nikah, terserah. Mungkin hakim mau sudah ini dihukum aja, dikunci di rumah atau apa ya, terserah hakim ya, berdasarkan ijtihad si hakim. Berikutnya, kalau zina itu dilakukan sesama jenis, nah ini beda Bu ya, maka hukumannya jumhur ulama mengatakan mereka dihukum mati ya, baik sudah menikah maupun belum menikah, dihukum mati. Terserah mau dipancung, mau di apapun ya, yang pasti hukumannya adalah mati. Bahkan lebih sadis lagi itu di mazhab Hanafi. Kalau di mazhab Hanafi itu orang yang melakukan hubungan sejenis berarti gay atau apa? Iya, homoseksual, lesbi atau liwat bahasanya di kaum Lut. Kalau menurut mazhab Hanafi itu dibawa ke tempat yang paling tinggi di daerah yang tertinggi. Misal kalau di sini mana Bu? Di Merapi. Gitu ya. Terus kemudian naik ke tempat yang paling tinggi ya. Kemudian dia dilempar dari tempat yang paling tinggi, kemudian dilempari batu sekalian. Nah itu
Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji, ya. Sampai dia meninggal. Nah, itu hukuman bagi pezina sejenis, ya. Masya Allah. Itu terkait perbedaan hukum zina. Terus kalau yang melakukan zina itu orang yang belum nikah, dia merdeka, sudah belum tadi? Belum, ya. Dia dicambuk 100 kali, ya, dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu had bagi pelaku zina yang belum menikah. Sebagaimana hadis tadi, pelayannya belum nikah tapi majikannya sudah menikah. Bagi pelayan dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun, dan bagi majikannya dirajam. Rajam itu apa sih, Bu? Ini jam berapa? Masih, ya. Rajam itu menggali galian lubang di dalam tanah, kemudian si pelaku zina dikubur sebatas dada, ya. Kemudian dilempari dengan batu. Batu pun punya syarat. Syaratnya batu itu tidak terlalu kecil, ya, kerikil-kerikil gitu, atau juga sing gede, ya, enggak, ya. Jadi tengah-tengah itulah, Bu. Sekiranya orang itu bisa mengangkat dengan tangannya, kemudian dilemparkan. Kenapa begitu? Karena tadi supaya tidak menyakitkan kalau langsung besar, ya, langsung mati nanti sekali. Atau kalau yang kecil nanti terlalu lama dia menahan sakitnya. Jadi yang sedengan, itu rajam. Kalau dicambuk ada juga syaratnya. Syarat cambuk itu cambuknya tidak yang terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek yang tidak menyakitkan. Misal nyambuknya dengan sedotan, kan nggak sakit, ya. Ya, nyambuk kok dengan sedotan. Itu hukuman bagi anak, Bu, ya. Kalau sudah umur 10 tahun tidak melakukan sholat, ya, itu baru dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Terus kemudian cambukan itu tidak boleh di wajah dan di kepala. Sudah tidak boleh yang terlalu keras, terlalu lembek, sedengan saja. Tidak boleh di wajah dan tidak boleh di kepala. Kemudian cambukan itu, orang yang mencambuk algojo tidak boleh mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya. Maksudnya gini banget, ya. Nah, itu kan kelihatan banget, kan gitu. Bukan nggak boleh kelihatan itu terus kemudian harus pakai baju, ya, pakai baju. Maksudnya gini loh, ya kan. Ini kan kelihatan, nah gitu kan, gini. Maka harus gini aja. Maka kalau jangan lihat cambuk di Aceh kan gini. Tidak boleh gini, itu emosi gitu, ya. Tidak boleh. Terus dia dilakukan 100 kali itu tidak di satu tempat, tapi di semua bagian tubuh kecuali wajah dan kepala, ya. Itu terkait dengan hukuman pelaku zina. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berikutnya di sini kalau jenengan baca terjemahan tadi ada kalimat rajam tidak? Tidak ada, Bu, ya. Kalimat rajam itu memang sudah dihapuskan dari Al-Quran, ya. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab dengan hadis sanad yang sahih, Ubay bin Ka'ab pernah mengatakan, bahkan dia bertanya kepada orang lain, berapa jumlah surah Al-Ahzab? Berapa jumlah ayat surah Al-Ahzab? Berapa, Bu, jumlahnya, Bu? 73, kan? Al-Ahzab itu 73 ayat. Maka beliau mengatakan, sungguhnya jumlah surah Al-Ahzab atau ayat Al-Ahzab itu lebih banyak dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? 200 lebih, gitu, ya. 200 lebih, bahkan hampir 3 juz. Dan itu surat terpanjang di dalam Al-Quran. Tapi Al-Ahzab dulu itu lebih dari
Al-Baqarah, Bu. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian Allah hapuskan beberapa ayatnya, yang termasuk dihapus adalah ayatul rajam, ayat tentang rajam. Tetapi hukumannya tetap ayatnya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya begini, beliau sampaikan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Bunyinya itu. Tapi sekarang antum cari di mushaf tidak ada, karena sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di zaman Nabi ya mengangkatnya ya, di zaman Nabi. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, seorang pezina yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan, idza zanaya, ketika mereka berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua. Ya. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah zat yang maha bijaksana, lagi kuat lagi maha bijaksana. Nah, itu ayat rajam. Maka kalau kita buka di ayat Al-Quran nggak ada lagi. Tapi itu diperkuat juga oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan saat orang-orang itu mulai mengingkari zina, mulai mengingkari rajam, Umar sampai naik ke mimbar waktu beliau jadi khalifah ya. Beliau mengatakan amma ba'd, setelah beliau memuji kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, dia berkhutbah, ayuhan nas, wahai manusia, fa innallaha ba'atha Muhammadan bil haqq, sungguhnya Allah itu mengutus Muhammad dengan kebenaran, wa anzala alaihil kitab, dan Allah menurunkan kepadanya kitab, fa kana fima unzila alaihi ayatul rajam, dan di antara hukum yang pertama kali Allah turunkan di dalam Al-Quran, termasuk hukum pertama kali adalah hukuman tentang rajam. Faqara'naha wa'inaha, dulu kami membacanya dan kami telah memahaminya. Wa rajama Rasulullah, dan Rasul juga melakukan rajam. Wa rajamna ba'da, dan kami juga melakukan rajam setelah peninggal beliau. Fa akhsha an yatula bin nasi zamanun, maka saya takut akan ada di manusia setelah panjangnya zaman, mereka mengatakan la najid ar-razm fi kitabillah, kami tidak mendapati ayat rajam di dalam kitab Allah. Fayudhillu bitarki faridatin anzalallah, maka mereka menyesatkan dengan meninggalkan perintah atau kewajiban yang Allah turunkan. Farrajam fi kitabillahi haqqun ala man zana, dan rajam itu adalah benar di dalam kitab Allah bagi orang yang berzina, idza uhsina, ketika mereka sudah menikah, minar rijali wan nisa, baik dari laki-laki maupun perempuan, idza qamat al bayyinah, ketika sudah ada bukti yang nyetas, au al habl au al i'tiraf, atau bukti itu seperti timba yang untuk mengambil air, kan jelas ya, beliau sampai menyebutkan itu, awil i'tiraf, atau ada pengakuan. Nah begitu. Jadi Umar menegaskan itu, Bu, di zaman kekhalifahan beliau, karena takut nanti kalau zaman berlalu panjang kemudian tidak ada orang yang mengingatkan, sehingga hukum tersebut dihilangkan, padahal itu adalah sebuah kewajiban yang telah Allah perintahkan dengan kalimat fajlidu, itu kan perintah ya, azaniyatu wazani fajlidu, maka jilidlah mereka. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Allah tadi berfirman dalam ayat An-Nur ayat 2, Allah mengatakan fala ta'khud ra'fah. Pelajaran berikutnya adalah jangan perasaan. Belas kasih itu membolehkan meniadakan hukuman, atau perasaan tidak boleh meniadakan hukuman. Ini jelas, Bu. Ini peringatan juga. Untuk apapun hukuman itu, jangan sampai gara-gara perasaan itu kemudian meniadakan hukuman. Tidak boleh ya. Oh mungkin saudaranya, oh mungkin temannya, kerabatnya dan sebagainya, tidak boleh menghilangkan. Kalau memang itu
sudah memenuhi syarat rukunnya untuk dilakukan hukuman, maka harus dihukum. Tidak boleh gara-gara perasaan mengalahkan hukuman. Maka dari sini juga bisa diambil hikmah bahwa mengapa amir atau mengapa hakim itu tidak boleh dari wanita ini. Ya. Dalam ilmu fikih, hakim itu syaratnya harus laki-laki. Kenapa begitu? Karena wanita mainnya banyak dengan perasaan. Betul kan Bu ya? Ini jenengan ngaku wae lah. Iya, ngaku wae gitu ya. Memang begitu. Karena wanita banyak atau lebih cenderung didominasi perasaannya. Berbeda dengan laki-laki. Nah gitu ya. Maka takut kalau itu atau hakim-hakim itu adalah seorang wanita, Bu. Kasihan itu kan. Nanti perasaan itu dia akan terkikis, perasaan rahmat, perasaan kasih sayang terkikis. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya? Wong perasaan rahmah, perasaan lemah lembut itu terkikis, ya. Maka dari sini juga wanita jangan bekerja seperti pekerjaan laki-laki. Nanti hilang rasa belas kasihan, rasa perasaan itu. Harus dijaga di wanita. Nah, gitu ya. Maka pelajaran yang berikutnya ini, perasaan tidak boleh meniadakan hukum. Sehingga Allah mengatakan jelas, wala ta'khudkum bihima ra'fah. Janganlah belas kasihan kalian menghalangi dari fi dinillah, menegakkan agama Allah. Di sini juga ada pelajaran bahwa had zina ini adalah hukum Allah, sampai Allah menyebutkan zatnya sendiri kan, fi dinillah, ya, agama Allah. Artinya had zina itu benar-benar menghukum Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan. Sudah 8:30. Ini sampai jam berapa? Jam 9 kan Bu ya? Memang 8:30. Waduh, lupa saya. Saya kira sampai jam 9. Singkat kalau gitu ya. Pelajaran berikutnya adalah penegakan hukum itu merupakan bukti keimanan. Karena Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tidak menegakkan hukum itu bukan bukti dia tidak punya iman, tapi imannya berkurang. Nah, ini saya mau tegaskan Bu ya. Kalau orang tidak mau melakukan hukuman Allah, itu harus dirinci. Dia kenapa tidak mau melakukan hukuman Allah? Boleh jadi karena kebodohan, boleh jadi karena memang belum siap. Itu tidak menghilangkan keimanannya. Berbeda dengan orang Khawarij, ya. Saya sebutkan lagi, orang Khawarij, ya kan, orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, ya terserah dia, tidak peduli apakah dia ini bodoh atau apapun. Pokoknya kalau dia melakukan dosa besar, dia itu sudah murtad. Itu orang Khawarij. Padahal mereka orang yang pandai membaca Al-Quran kan, orang Khawarij itu. Kalau kita lihat puasanya, sholatnya, bacaan Al-Qurannya, kita akan terkagum-kagum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka hanya membaca Al-Quran lewat tenggorokan saja. Kemudian berikutnya adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah merupakan faktor yang bisa menyelamatkan hamba dari dosa. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya kita tidak akan melakukan perbuatan keji tadi. Tapi itu mungkin ya Bu ya. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi karena waktu yang membatasi kita insya Allah akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya terkait perincian dari hukum zina ya Ustaz. Jadi kan di sini sudah jelas syarat-syaratnya. Tadi ada harus disaksikan, kemudian saksi harus dipercaya, sudah berakal, laki-laki merdeka, atau dia mengaku gitu. Namun ketika semua ini tidak dilakukan gitu Ustaz, dan si penzina ini tidak, kan sekarang banyak sekali ya Ustaz yang sudah melakukan zina namun tidak mendapatkan hukuman tersebut gitu. Itu nanti apakah dosanya akan hilang atau dengan tobat ya Ustaz, atau memang dia harus mengakui hingga harus dihukum, atau gimana Ustaz? Seperti itu pertanyaan.
pertanyaannya. Sekian. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan pertanyaannya. Bagaimana dengan pezina yang mungkin seperti di zaman kita ini, Bu ya? Dia melakukan jelas terang-terangan, tapi tidak memenuhi syarat-syarat tadi yang telah disebutkan. Bagaimana hukumannya? Ya jelas, Bu, syarat-syarat tadi menjadi patokan untuk diberlakukannya hukuman, entah cambukan atau rajam atau diasingkan tadi, Bu ya. Kalau tidak memenuhi syarat tadi, Bu, jelas, Bu ya, syaratnya adalah apa, Bu? Disaksikan 4 orang. 4 orang itu memiliki kriteria juga tadi. Kemudian kalau nggak ada itu, dia harus mengakuinya, ya. Dan itu juga ada syarat penutupnya, harus dilakukan oleh pemimpin, amir, ya. Gitu. Kalau tidak ada, maka dibutuhkan yang namanya tadi, Bu. Kembali kepada hadis yang saya sebutkan tadi, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, Bu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan begini, wattaqu fitnatan la tusibanna, apa gimana ayat hadisnya itu, takutlah kalian kepada sebuah azab yang Allah tidak timpakan kepada orang yang zalim saja. Karena boleh jadi azab itu nanti akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang di sekitar itu yang dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berikutnya tadi, Bu, memang ketika hukum Allah itu tidak ditegakkan, maka akan terjadi begitu, Bu, kerusuhan, akan terjadi kerusakan tadi. Karena apa? Di tempat kita tidak berlaku hukum syariat, itu ya. Maka mudah-mudahan kan kita cita-citakan ada tegaknya syariat itu. Karena apa? Pasti kalau syariat itu ada, orang menyaksikan dirajam, orang menyaksikan dicambuk seperti itu, ada faedah berikutnya adalah apa? Orang yang menyaksikan pasti takut. Orang yang telah dicambuk 100 kali loh, diasingkan 1 tahun, pasti dia akan memberikan efek jerat kepada dirinya dan orang lain juga, gitu loh ya. Kalau tidak ada, ya sudah, sembarangan aja kan melakukan itu. Atau paling-paling diapakan, Bu? Dinikahkan, gitu kan. Akhirnya itu menjadi solusi bagi mereka yang ingin mereka kemudian dilarang, ya kan? Betul, Bu ya? Itu. Nah, itulah, Bu. Jadi kita ingin adanya syariat itu bukan kemudian kita suka merajam, kita suka mencambuk, justru malah supaya tidak ada orang yang dirajam, dicambuk dan tidak ada kerusakan, kan gitu kan? Itu, Bu. Jadi adanya amar ma'ruf, Bu ya. Itu yang harus penting dilakukan. Dan ketika had itu dilakukan, Bu, ada sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan, la haddun yuqamu fil ard khairun li ahliha min an yumtaru arba'ina sabahan. Had itu, satu had saja kalau ditegakkan di bumi Allah, itu lebih baik bagi penghuninya, bagi penghuni bumi, daripada mereka diberikan hujan selama 40 hari. Ya, Masya Allah, hujan kan berkah, ya. Itu kalau ada satu had saja ditegakkan oleh penghuni bumi itu mendatangkan keberkahan yang lebih banyak daripada hujan 40 hari begitu, Masya Allah. Itu hikmahnya kalau hukuman itu ditegakkan. Ya, kita hanya bisa berdoa, Bu ya, dan kemudian beramar ma'ruf. Antum ngaji seperti ini termasuk salah satu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena akhirnya kita kemudian mengkaji ilmu ini, ya, mengkaji ilmu had, ya. Kalau tidak itu akan hilang, ya. Dan itu adalah salah satu hikmah kenapa rajam itu harus dilakukan, supaya ilmu dan syariat rajam itu akan senantiasa diketahui gitu. Kalau enggak akan hilang itu. Tapi begitu, Bu, matur suwun atas pertanyaannya. Wallahu taala alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.